Welcome back to Yan Surahman Channel, para peserta didik kelas 9 yang sekarang belajar tentang bab reproduksi. Kita melanjutkan apa yang disampaikan pada video-video selanjutnya. Dan posisinya sekarang pada video ini kita belajar tentang oogenesis yang terjadi pada ovarium, yaitu bagian penting dari organ reproduksi pada perempuan. Dan seperti yang saya singgung pada video yang lalu, ya yang belum melihat video yang lalu-lalu bisa membuka videonya, karena ini sistemnya adalah pembelajaran yang berkelanjutan melalui video. Jadi perkembangan oosit ya, pada ovarium ini ada oosit, kemudian berubah bertambah dewasa sehingga dia menjadi follicle graft, kemudian oositnya lepas gitu ya. Proses pelepasan ovum dari ovarium menuju ke oviduct itu dikenal dengan istilah ovulasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat skema berikut. Ini sebenarnya sama dengan gambar yang awal tadi, hanya saja mungkin di sini lebih diperjelas ya. Jadi awalnya ini adalah namanya primordial follicle. Ya. Kalau kita bandingkan dengan gambar yang awal tadi, primordial follicle itu posisinya di sebelah sini. Ya. Ada di pinggir-pinggir dekat semacam batang begitu ya. Mesoovarium. Jadi di sini. Mesoovariumnya di sini, ini semacam batang atau ranting begitu ya. Sementara pentolannya ini adalah ovariumnya. Dan primordial follicle ini berkembang menjadi yang namanya follicle primer. Berkembang lagi menjadi follicle sekunder. Kemudian menjadi follicle graft atau mature follicle yang sudah masak. Dan kemudian terjadi proses ovulasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, berarti ovulasi itu ovumnya keluar, di mana nanti bungkusnya ovum ini akan degenerasi begitu ya, menjadi corpus luteum dan akhirnya menjadi corpus albicans. Itu pada gambar sebelumnya itu dia prosesnya melingkar seperti ini. Ya, melingkar begini. Ini awalnya, kemudian tambah dewasa terjadi ovulasi. Ovulasinya di sekitar sini ya. Kemudian sisa dari ovulasi ini akan degenerasi ya menjadi corpus albicans gitu. Seperti itu. Dan apa saja yang berkembang itu bisa kita lihat pada waktu primordial cell ya, waktu masih fase primordial cell follicle, primordial follicle ya, itu hanya ada oosit dan beberapa lapis granulosa sel, dimana kemudian ini oositnya semakin berkembang, granulosa selnya juga semakin bertambah ya. Bahkan antara oosit dan granulosa sel ini ada semacam jarak ya, itu semacam ruang yang namanya zona pellucida. Di sini zona pellucida tetap pada posisi follicle sekunder ya, tetap ada, oosit tetap ada, granulosa selnya yang berkembang dan sedikit membentuk ruang di sini, fluid filled vesicle. Jadi ada ruang cairan begitu. Lapisan yang sebelah luar ya itu berkembang menjadi TK interna dan eksterna seperti itu. Ketika sudah masak atau matur,
atau dewasa atau disebut follicle graft, maka bentuknya folikelnya seperti ini. Ada TK interna, ada TK eksterna, ada antrum. Jadi ruang-ruang yang ada di folikel sekunder tadi lebih rapi. Dia berubah menjadi ruang yang namanya antrum. Di situ juga ada zona pellucida tetap, oosit juga tetap. Dan ketika terjadi proses ovulasi, maka yang diovulasikan ini atau yang lepas dari follicle graft itu adalah ini bagian oosit dengan zona pellucida dan beberapa sel granulosa ya. Sementara yang lain, bagian yang lain seperti TK eksterna interna ini tetap di tempat, kemudian menjadi degenerasi ya. Jadi oosit yang mulanya di sini dia akan lepas ya. Ini oosit ditemani zona pellucida dan beberapa sel corona radiata, istilahnya begitu, yang asalnya dari sel granulosa tadi. Dia lepas dalam proses ovulasi dan bungkusnya sisa tadi berdegenerasi. Jadi corpus albicans pada fase terakhirnya sebelum dia dilenyapkan dalam ovarium. Dan selanjutnya kita akan meninjau juga bagaimana sisi genetiknya di situ. Pada seri yang sistem reproduksi pada laki-laki saya juga bahas sisi genetik dari proses spermatogenesis, dan sekarang kita akan tinjau juga sisi genetik dari proses oogenesis menghasilkan. Jadi awalnya, semua sel primordial ya, itu statusnya bukan sel primordial, apa ini nanti istilahnya ya, primordial follicle ya, ini masih dengan 46 kromosom ya, diploid ya. Sel-sel ini dikenal juga dengan istilah lain oogonium. Kemudian dia membelah menjadi sel ducter dan mengalami pembelahan yang awal ini namanya pembelahan mitosis. Jadi hampir sama dengan proses spermatogenesis. Mitosis dulu diikuti dengan pembelahan meiosis. Ducter sel ini berkembang mengalami first meiosis division, pembelahan meiosis pertama, membentuk primer oosit. Seperti ini, primer oosit. Kemudian membelah. First meiotic division completed just before ovulation. Ya, sesaat sebelum ovulasi, meiosis pertama ini pembelahannya komplit. Nah, menghasilkan polar body pertama, ya, sel kutub ini, polar body pertama, dan oosit sekunder. Oosit sekunder ini nanti yang diovulasikan, tapi saat ovulasi itu statusnya dia baru mulai membelah secara meiosis. Pembelahan meiosis keduanya baru dimulai saat ovulasi. Jadi ketika ovulasi, pembelahan meiosisnya belum sempurna. Dan oosit sekunder dia tertunda, istilahnya tertunda proses meiosis keduanya. Pembelahan meiosis keduanya tertunda sampai ya dia keluar dari ovarium, berada di oviduk, dan apabila di situ ada sel sperma maka terjadi proses fertilisasi ya.
Dan ketika ada inisiasi tersebut, maka pembelahan meiosis kedua ini berlangsung dan diselesaikan di situ. Nah, jadi terbentuk lagi second polar body dan satu ovum yang selanjutnya berkembang menjadi zigot. Berbeda dengan spermatogenesis ya. Spermatogenesis itu komplitnya di dalam testis. Tapi kalau oogenesis ini komplitnya di dalam oviduct. Ya, ketika ada ya spermatozoa yang berada di sana, maka dikomplitkan di situ sehingga membentuk zigot. Ini proses fertilisasi di sini, cuma nanti akan lebih jelasnya pada video selanjutnya. Oke, saya cukupkan dulu video untuk kali ini tentang sisi genetik dari proses oogenesis. Kita lanjutkan pada video-video selanjutnya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa dan stay tune in Yan Surahman Channel untuk mendapatkan video-video pembelajaran menarik lainnya. Dadah.